Halo, kita akan membahas soal ini, fungsi trigonometri. Biasanya soal ini dikerjakan menggunakan turunan fungsi trigonometri, sebagaimana yang diajarkan di Matematika Peminatan kelas 12 SMA. Lah, kita akan kerjakan pakai dua cara ya. Cara pertama pakai turunan fungsi trigonometri, dan cara kedua nanti pakai fungsi kuadrat teman-teman. Nah, teman-teman perlu lihat ya. Dan kalau bisa, dua-duanya itu teman-teman. Nanti silakan bandingkan. Semakin kita mengerti banyak metode menyelesaikan soal, kita akan lebih siap untuk menghadapi ujian teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman lihat dan kasih komentar ya di kolom komentar mana yang lebih mudah ya. Oke, sekarang cara pertama yaitu pakai turunan fungsi trigonometri. Kita cari terlebih dahulu turunannya ini. F aksen X. Sin X, turunan itu harus ingat teman-teman ya, harus dari yang paling luas, sin-nya dulu, baru X-nya. Sin, turunannya cos, ada dua di luar ya. Kemudian baru X-nya, turunannya 1 dikali 1, atau nggak usah ditulis. Baru yang sini, cos, turunannya negatif sin. Sudutnya tetap, yaitu 2X. Baru 2X-nya, turunannya 2 dikali 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita akan mencari nilai F aksen ini. Kita gambarkan pada garis bilangan. Untuk mudah mencari nilainya, positif negatifnya, kita harus tahu kapan dia 0. Dan ini akan 0 ya, akan mudah dicari kapan dia 0. Kalau ini semua dalam faktor teman-teman. Artinya pemisahnya kali. Nah, berarti harus kita faktorkan. Sekarang kita lihat, sudutnya masih beda ini. Ada yang X, ada yang 2X. Kita bikin sama terlebih dahulu. Oh, sin 2X-nya bisa diubah ya. Sin 2X itu diubah menjadi 2 sin X cos X. Ya, saya rasa teman-teman masih ingat ya. Kemudian kita faktorkan. Perhatikan ada yang sama, yaitu cos X nih. Nah, sama 2. Nah, itu kita keluarkan teman-teman. Keluar itu, nah baru gitu. Karena 2 cos X ini udah keluar, berarti tinggal 1. Dikurang. Cos X sama 2 udah keluar, masih tersisa 2 sin X. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya sudah dalam faktor-faktor atau pemisahnya kali. Nah, kita akan cari kapan dia 0 teman-teman. F aksen X ini akan 0 untuk ini akan 0 kalau cosnya 0 teman-teman. Karena kalau ini 0 dikali apapun segini hasilnya pasti 0. Tapi alternatif kedua mungkin aja ini yang 0. Karena kalau ini 0 dikali apapun sini hasilnya pasti 0. Jadi ada dua alternatif ya. Pertama mungkin ini yang 0. Cos X 0. Nah, cos berapa yang 0? Nah, teman-teman mesti ingat lagi nih. Untuk sin 0 derajat itu 0, sini 0, 90 derajat itu 1, di sini negatif 1. Untuk cos 0 itu justru 1 ya. Ini negatif 1, sini 0, sini 0. Berarti cos X ini akan 0. Nah, di sini teman-teman. Yaitu saat X-nya 90 derajat sama 270 derajat. Atau dalam pi ya, ini pi per 2. 2 pi per 2 berarti ini 3 pi per 2. Berarti saat X-nya pi per 2 sama 3 pi per 2. Atau 3 pi per 2. Itu yang dari sini. Sekarang kita cari yang dari sini. Ini akan 0 karena ini udah 1. Kalau ini 1, kan 1 kurang 1, 0. Nah, ini nilainya akan 1 kalau sin X-nya setengah. Soalnya ini udah 2. 2 kali setengah kan 1. Oh, berarti yang ini tadi akan 0 kalau sin X-nya setengah. Nah, sin berapa yang setengah? Sin di sini ya. Sin setengah itu, nah untuk sudut sini teman-teman, 30 derajat.
Kalau 60 itu setengah akar 3 sinnya ya. 30 dalam pi berarti pi per 6. Kita tahu sin selain positif kuadran 1 juga di kuadran 2. Jadi yang nilainya positif setengah selain di sini juga di sini teman-teman. Dari mendatar tuh harus sama. 30 derajat atau pi per 6. Berarti cara menghitung sini pi dikurang pi per 6 teman-teman. Atau bisa juga lebih enak pakai ini. Ini tadi 30 derajat atau pi per 6. 60 derajat itu 2 kalinya, berarti 2 pi per 6. Saya tulis ulang. Ini pi per 6, 2 pi per 6, 3 pi per 6, 4 pi per 6, 5 pi per 6. Oh, berarti di situ 5 pi per 6. Nah, gini. Dah, kita sudah ketemu f aksen akan 0 di situ. Kita gambarkan f aksen itu pada garis bilangan. Dari paling kiri 0, paling kanan 2 pi ya. Ini 0, ini 2 pi. Berarti tengah-tengahnya ini pi teman-teman. Di sini pi per 2. Ini setengahnya lagi. Pi per 2, 2 pi per 2, 3 pi per 2. Nah, di situ 3 pi per 2 ya. Kemudian kita udah tahu di sini tadi f aksen x itu akan 0 kalau x-nya pi per 2. Ini 0, 3 pi per 2. Pi per 6. Nah, pi per 6 itu 30 derajat lebih dekat ke 0 ya. Berarti di sini sama 5 pi per 6. Di sini teman-teman. Nah, persis di sini 0. Selain di sini dia tidak 0. Tidak 0 itu artinya mungkin positif, mungkin negatif. Caranya bisa diambil sampel. Misalnya kita ambil sampel 0 yang mudah ya. Untuk x-nya 0, coba lihat. Cos 0 itu 1 positif. Sin 0 tuh 0, kali 2 tetap 0. Berarti 1 dikurang 0, 1 positif. Berarti ini tadi positif, positif, ini positif. Hasil kalinya positif. Untuk sampel 0, berarti di sini teman-teman. Melewati 0, berikutnya negatif, 0 lagi positif, 0 negatif, 0 positif. Seperti itu. Nah, dari f aksen ini kita bisa menggambarkan grafik dari f-nya. F berarti ini ya. Yaitu saat f aksen ini positif, kurvanya naik. Nah, berarti di sini naik sampai pi per 6. Negatif berarti turun sampai pi per 2. Positif naik sampai 5 pi per 6. Ya, kemudian negatif berarti turun lagi sampai 3 pi per 2. Kemudian baru sampai 2 pi di sini ya. Nah, ini 2 pi, ini paling kiri itu 0. Nah, di sini 3 pi per 2 teman-teman nih. X-nya, nah Y-nya kita belum ketemu. Di sini 5 pi per 6 ya. Yang ini pi per 2 X-nya. Koma, Y-nya belum ketemu. Coba lihat teman-teman, yang ditanya itu kan minimum. Minimum paling rendah di mana? Kemungkinan besar di sini. Tapi yang pasti itu dari perhitungan. Berarti kita harus menghitung 2. Ini sama ini teman-teman. Untuk X-nya pi per 2. Coba kita hitung. 90 derajat ya. Y atau Fx-nya berarti masukkan sini. X-nya 90 derajat atau pi per 2. Sin 90 itu 1. Kali 2 berarti 2. 90 kali 2 berarti 180. Cos 180. Nah, di sini ya. Negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah negatif 1 berarti negatif 1. Hasilnya 1. Ternyata di sini 1 teman-teman. Sekarang kita lihat yang di sini. X-nya 3 pi per 2. Y-nya berarti 2 sin 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 di mana? Ini pi per 2, 2 pi per 2, 3 pi per 2, 3 pi per 2 di situ ya. Nah, nilai sin-nya min 1 teman-teman. Min 1 dikali 2 berarti negatif 2. 2 dikali 3 pi per 2. X-nya kan tadi 3 pi per 2. 2 kali 3 pi per 2. Artinya gimana itu? Cos-nya ya. 3 pi per 2 kan di sini tuh. Ngitungnya gini. Ini 3 pi per 2. Kalau 2 kalinya berarti di sini jatuhnya teman-teman. Nah, di situ. Ya kan?
2, atau kalau enggak gini, 2 kali 3pi per 2 itu berapa? 3pi, ya kan? Nah, kita hitung deh. 0 pi, ya. Gini, 0 nih pi, 2pi, 3pi. Nah, 3pi itu sama aja dengan 180 derajat. Cosnya negatif 1. Berarti ini ditambah negatif 1. Atau negatif 1. Ketemunya negatif 3. Ternyata 3pi per 2 pasangannya negatif 3. Nah, ini pasangannya negatif 3. Dah, kan ketemu teman-teman. Mana yang paling rendah? Tentu yang negatif 3 ya. Yang Y-nya negatif 3. Itulah nilai minimumnya. Berarti yang B. Oke teman-teman, ini biasanya dipelajari di kelas 12 SMA ya. Matematika peminatan. Memang agak rumit sedikit ya, tapi teman-teman bisa dipelajari ya. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Ini saya hapus dulu ya. Nanti silakan teman-teman amati, lihat, kasih komentar ya. Enak yang mana? Oke, cara kedua, sudutnya dibikin sama terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini masih X, ini 2X, berarti cos 2X-nya diubah dulu. Nah, kita ingat lagi ya. Cos 2X itu apa sih rumusnya? Kan cos kuadrat X negatif sin kuadrat X ya. Ada 3 teman-teman ya. 2 cos kuadrat X negatif 1 atau 1 negatif 2 sin kuadrat X. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali rumus trigonometri. Nah, ada 3 alternatif. Kita mau pilih yang mana untuk menggantikan cos 2X di sini. Perhatikan, selain cos 2X sudah ada sin X, teman-teman. Nah, sebaiknya kita ubah yang ada sinnya. Oh, kita ubah ke sini ya. Oke, fx-nya kita ubah ke situ. 2 sin X ditambah cos 2X-nya 1 negatif 2 sin kuadrat X. Perhatikan teman-teman, ada bentuk yang sama sin X, tapi 1 kuadrat 1 enggak. Kita misalkan aja, misalnya P. Berarti ini jadi P kuadrat ya. Akibatnya itu negatif 2P kuadrat. Ini saya ubah dalam P kalau gitu. Variabel P ya. Negatif 2P kuadrat, positif 2P, positif 1. Nah, kita ubah ke situ. Tapi hati-hati, P-nya tidak semua bilangan real teman-teman. Karena P-nya itu adalah sin X. Nah, kita tahu sin X dengan X-nya itu dari 0 sampai 2pi. Itu artinya semua kuadran 1 sampai 4 itu. Nah, sin itu paling besar. 1 paling kecil negatif 1. Berarti P-nya dibatasi itu teman-teman. Antara negatif 1 sampai 1 doang. Itu karena ini 0 sampai 2pi. Bagaimana kalau misalnya dibatasi dari 0 sampai pi? Nah, itu artinya hanya di sini teman-teman. 0 sampai pi. Kuadran 1 sama 2. Nah, di kuadran 1 sama 2 itu kan selalu positif tuh. Berarti kalau seperti ini, berarti P-nya atau sin X-nya itu paling besar itu 1, yaitu 190 derajat ya. Paling kecil 0. Nah, gini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang yang kasus kita kan bukan dari 0 sampai pi nih, 0 sampai 2pi. Berarti yang seperti ini ya. Yang ini saya hapus saja biar nggak bikin bingung. Nah, gini. Dan sekarang kita proses. Perhatikan, ini kan bentuknya kuadrat tuh. Itu pasti parabola. Nah, terbuka ke bawah karena ini negatif ya. Negatif 2P kuadrat. Koefisien yang kuadrat tuh negatif. Terbuka ke bawah. Kalau positif ke atas teman-teman. Terbuka ke bawah itu artinya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini ya. Seperti ini. Grafiknya seperti ini teman-teman. Dan dibatasi hanya dari negatif 1 sampai 1. Nah, kita harus tahu di mana negatif 1 dan di mana 1. Berarti kita harus tahu puncaknya ini teman-teman. Karena kita harus tahu itu negatif 1 tuh di kirinya atau di kanannya ya. Nah, kita cari puncaknya. Puncak parabola atau fungsi kuadrat kita tahu ini dalam P ya kebetulan ya. P puncak adalah, atau saya tulis rumusnya ya. Biasanya seperti ini sih, AX kuadrat ditambah BX tambah C. Puncaknya itu
X puncak, Y puncak. Dengan X puncak itu rumusnya min B per 2A. Nah, ini sama ya. Tapi karena ini P, dalam P berarti bukan X, melainkan P, teman-teman. Saya tulis P puncak gini aja deh. Rumusnya ini sama, min B per 2A. Ini A, ini B, ini C ya. Min B berarti negatif 2 per 2 kali A. A-nya negatif 2. Perhatikan negatif 2-nya kan coret itu. Berarti tinggal 1 per 2. Oh, ternyata di sini setengah teman-teman P-nya. Y-nya kita belum tahu. Tapi ini udah cukup untuk mencari di mana dia 1 sama min 1, teman-teman. Ini kan P-nya dari min 1 sampai 1. Karena ini setengah, berarti 1 tuh di kanannya. Nah, berarti di sini 1 koma. Min 1 ini setengah, 1 setengah berarti sini 0. Min 1 berarti lebih di kiri lagi. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Min 1 itu paling kiri ya. Nah, di situ. Koma sekian kita belum tahu. Nah, kurvanya itu dibatasi paling kiri negatif 1 dan paling kanan 1. Nah, artinya hanya grafik yang ini aja teman-teman. Berarti yang sini tidak, yang sini enggak ya. Pertanyaannya nilai minimum paling rendah. Jelas kalau P-nya negatif 1. Tapi kalau nilai itu harus selalu Y-nya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk P yang negatif 1, nilai Y-nya bagaimana? Masukkan ke sini. Yaitu berarti FP, P-nya negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 1 kuadrat. 2 dikali negatif 1 tambah 1. Negatif 1 kuadrat itu 1. Kali negatif 2 berarti jadi negatif 2. Negatif 2 tambah 1. Hasilnya negatif 3. Ah, ini teman-teman. Berarti yang B. Perhatikan, kan sama seperti yang pakai turunan trigonometri tadi ya. Tapi saya rasa lebih enak pakai cara ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan pelajari dua metode itu. Semakin teman-teman mempunyai banyak metode mengerjakan soal itu, semakin bagus teman-teman ya. Dan nanti teman-teman bisa mencoba soal ini untuk latihan. SIMA UI tahun 2011. Dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya.